Nama saya Yani Heriani. Saya Kepala SMK Negeri 9 Bandung. Sekolah kami memiliki 6 program keahlian, perhotelan, kuliner, tata busana, tata boga, desain komunikasi visual, dan tata kecantikan. Selamat pagi Bu Yani, terima kasih sudah menerima kami kunjungan ke SMK 9 Kota Bandung. Kunjungan kami ini kami ingin mendapatkan informasi bagaimana sih kolaborasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 9 Kota Bandung sebagai SMK Pusat Keunggulan yang sudah ditetapkan di tahun 2021 dan saat ini sudah berjalan selama 3 tahun. Selamat pagi Pak Bambang, terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Satu kehormatan bagi kami dengan berkunjungnya Bapak ke sini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi-informasi yang memang Bapak perlukan itu. Bu Yani, semenjak SMK 9 Kota Bandung ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021, boleh menceritakan bagaimana sih sejarah singkat atau profil dari SMK Negeri 9 Kota Bandung, baik dari peran ibu, sumber daya manusia yang ada dari tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, kemudian juga program yang ada. Silakan Bu Yani. Ya, kami sebenarnya sangat beruntung ya ketika SMK Negeri 9 Bandung berhasil ditetapkan menjadi sekolah pusat keunggulan. Karena itu tentu tidak mudah. Berbagai macam kriteria yang harus kita penuhi itu alhamdulillah bisa kita dapatkan. Nah, dengan perjalanan waktu selama 3 tahun ini, dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sekarang, itu banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh kami sebagai SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama adalah perubahan di sarana fisik, ya fisik. Karena kami mendapat bantuan juga dari fisik, kemudian peralatan. Nah, ini yang sangat penting dan sangat berharga bagi kami, karena peralatan-peralatan yang kami dapatkan itu betul-betul sesuai dengan standar industri. Nah, ini bisa mempermudah siswa kami ketika mereka pergi ke industri, mereka sudah memahami dasar-dasar pemanfaatan dari peralatan-peralatan tersebut. Nah, kemudian dari sisi lain, selain sarana fisik dan peralatan, di sumber daya manusia juga kami mendapatkan banyak pelatihan. Jadi kesempatan yang diberikan itu sangat banyak, baik itu pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Besar maupun program magang guru yang diselenggarakan juga oleh industri. Nah, magang guru yang selama ini kita laksanakan itu kan lebih berfokus kepada guru-guru dari mata pelajaran kejuruan, tetapi dengan adanya bantuan sekolah PK ini, guru-guru mata pelajaran umum juga mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga dengan begitu mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai budaya kerja yang ada di industri dan mereka bisa menularkan pengetahuannya kepada siswa-siswa kami. Salah satu program keahlian yang mendapatkan bantuan sekolah PK di tahun 2021 adalah program keahlian kuliner. Setelah 3 tahun proses perjalanan menjadi SMK Pusat Keunggulan, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya Bu ya, dari segi peningkatan gurunya maupun peningkatan dari segi pembelajaran. Ibu, kami pengen tahu nih Bu, kalau dari sisi peningkatan kapabilitas kepala sekolah itu dan pelatihan guru itu bisa diceritakan Bu. Pertama, kedua bagaimana dengan adanya peningkatan hasil pembelajaran itu. Silakan Bu. Ya. Sebagai kepala sekolah di awal tahun 2021, ketika kami sudah dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima bantuan sekolah pusat keunggulan, saya mendapatkan pelatihan yang sangat istimewa menurut saya, yaitu pelatihan yang mungkin berbeda yang biasa kita dapatkan, yaitu bagaimana cara pengelolaan sekolah yang juga berorientasi kepada pengembangan secara ekonomi atau secara bisnis, yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia waktu itu sebagai Chief Executive Officer. Nah, pengalaman itu sangat berharga karena kami bertemu dengan berbagai macam praktisi dari industri-industri yang memang sudah sangat terkenal. Nah, mereka sharing bagaimana cara kita melakukan perencanaan bisnis maksudnya.
Sehingga memang SMK sekarang itu sudah ada paradigm shift sedikit ya, ada perubahan sedikit. Kalau dulu kita berbicara tentang teori gitu ya, kemudian bagaimana pedagogi. Nah, ketika sudah mengikuti pelatihan ini, kami mendapatkan pencerahan yang lain bahwa ilmu yang diperoleh anak itu harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, oleh sebab itu kami mulai ketika setelah mendapatkan pelatihan itu mengarahkan putra-putri kami itu belajar tidak hanya sekedar teori, tapi bagaimana mereka membuat produk-produk yang itu nanti bisa dinikmati oleh masyarakat berupa teaching factory. Nah, di teaching factory ini memang harus ada perubahan mendasar juga di dalam pola pembelajarannya, yaitu kita dengan menerapkan sistem blok. Nah, block schedule itu memang membuat kurikulum kerja keras ya Pak ya. Karena kalau dulu membuat jadwal itu satu kali cukup, di dalam 1 tahun itu 1 semester sekali gitu, paling ada perubahan yang kecil-kecil gitu. Tetapi dengan sistem blok itu memungkinkan kita untuk merubah jadwal itu per 3 bulan. Jadi ada blok siswa yang belajar secara praktek terus menerus, kemudian ada juga siswa yang belajar secara mata pelajaran umum. Nah, kemudian selain itu juga ada kelebihan lain. Ketika kami sudah melakukan selama 2 tahun pertama kita melakukan pola seperti itu, kami berbicara dengan industri yang kami titipkan anak-anak magang di sana. Ternyata dengan pola sistem blok ini sangat bermanfaat bagi peningkatan keterampilan siswa. Nah, oleh sebab itu di tahun ketiga ini juga kita melakukan kolaborasi antar mata pelajaran. Sehingga mungkin untuk pelajaran-pelajaran umum tidak terlalu menjadi beban bagi anak, tetapi dia terintegrasi dengan pelajaran lain, dan Bapak Ibu guru itu bisa membentangkan kurikulum, kemudian mereka melihat dari sisi mana kesamaan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu, sehingga ketika pembelajaran Bapak Ibu guru itu bisa memberikan penilaian dari berbagai sudut pandang, dari mata pelajaran A, mata pelajaran B, dengan mata pelajaran kejuruannya. Itu yang dilakukan oleh kami. Itu dari aspek peningkatan SDM ya, kepala sekolah dan tulang pemimpin. Kami sangat beruntung mendapatkan bantuan dari Sekolah Pusat Keunggulan ini, karena dengan mengikuti program-program yang digariskan oleh Sekolah Pusat Keunggulan, memungkinkan kami untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi putra-putri kami, bagi siswa kami, yang insya Allah itu bermakna bagi kehidupan mereka ke depan. Kalau dilihat dari Ibu di sini kan sudah ada kolaborasi ya Bu ya, tadi sampaikan pembelajaran antar jurusan. Nah, ini kita melihat dari sisi peningkatan dari aspek pembelajarannya Bu, dengan ada SMKPK, dengan kolaborasi itu. Mungkin kami lebih detail Bu tentang terkait dengan kolaborasi antar jurusan. Ini kan terkait dengan peningkatan pembelajaran sendiri di SMK Pusat Keunggulan SMK 9 Bu. Jadi ketika kita belum, apalagi sekarang dengan menggunakan kurikulum Merdeka ya, kita jadi ketika di tahun 2021 itu kita mulai menerapkan kurikulum Merdeka Pak untuk anak-anak kelas 10 waktu itu. Nah, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ketika kami menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu pembelajaran masih dilakukan secara masing-masing mata pelajaran itu berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ketika dengan kurikulum Merdeka itu kita memperoleh fleksibilitas. Sehingga di awal tahun itu kami biasa melakukan semacam in-house training gitu ya di sekolah. IHT. Nah, ya in-house training itu IHT yang kita lakukan di awal tahun pelajaran. Nah, kemudian kami juga mengundang industri untuk hadir membedah kurikulum yang ada. Nah, kemudian dari situ kita melakukan antar mata pelajaran itu melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran yang ada. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa ada beberapa proyek yang bisa dilakukan dengan bekerja sama antar mata pelajaran. Contoh misalnya di pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Inggris. Kemudian misalnya melihat mata pelajaran kejuruan. Contohnya di perhotelan kita ada mata pelajaran front office. Nah, di front office itu dilihat guru bahasa Inggris bisa masuk dari sisi mana. Kemudian guru mata pelajarannya sendiri masuk dari sisi mana. Jadi kita menggunakan
mata pelajaran kejuruan sebagai penggerak untuk mata pelajaran yang lain. Jadi mata pelajaran yang lain bisa support gitu. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita munculkan ada pembuatan modul kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi satu capaian pembelajaran dibedah oleh beberapa guru dan muncullah satu proyek yang harus disampaikan kepada anak yang kedua guru ini nanti bisa memberikan penilaian pada satu kegiatan yang sama gitu, sehingga beban anak juga tidak terlalu banyak ya. Kalau dulu kan mata pelajaran tuh banyak banget, setiap anak harus melakukan berbagai macam tugas, tetapi dengan menggunakan kurikulum merdeka dan kolaborasi antar mata pelajaran ini ya mereka bisa lebih happy gitu belajarnya, jadi tidak terlalu banyak beban yang mereka lakukan karena dari satu proyek bisa mendapatkan berbagai macam nilai gitu. Bu Yani, kalau dari aspek peningkatan kerjasama dengan industri, apa nih yang dirasakan oleh Ibu dan teman-teman guru ketika bicara aspek peningkatan kerjasama dengan kemitraan itu dunia kerja? Nah, ini kilas balik ke zaman dulu ya. SMK itu kayaknya dianggap sebagai sekolah kedua ya, sekolah pilihan yang levelnya berbeda gitu ya dengan SMA. Kita datang ke industri itu susah banget gitu ya. Wah, banyak sekali kendala ketika kita datang ke industri. Jadi mereka itu memandang sebelah mata kepada kita. Tetapi sekarang malah kembali. Jadi SMK 9 itu sekarang udah kewalahan. Jadi kita harus menyeleksi industri gitu ya. Industri mana nih yang paling cocok dengan kita. Jadi mereka datang sendiri dengan sendirinya gitu. Contohnya ketika kemarin kita terakhir melakukan kerjasama dengan Hotel Intercontinental. Itu kan udah bintang 5 ya. Dan di Bandung tuh susah banget masuk ke Hotel Intercontinental. Itu tiba-tiba mereka datang ketika kita ada event di SMK 9 itu melaksanakan lomba keterampilan siswa tingkat provinsi di sekolah kami. Kemudian mereka datang melihat dan mereka tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Dan mereka menawarkan, Bu, bolehlah kita bantu sekolah Ibu untuk menjalin membuat kelas industri dengan kami gitu. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya ini miracle banget gitu ya. Dengan mungkin banyaknya expose di sekolah pusat keunggulan ini, mereka jadi lebih mengetahui dan mereka yang datang ke sekolah kita. Tidak lagi kita yang mencari-cari industri gitu. Nah di Intercontinental sendiri juga kegiatannya banyak. Kemarin seminggu yang lalu itu kita seluruh guru boga itu diundang ke sana untuk datang ke hotel itu, kemudian mereka demo mengenai resep-resep yang bisa dikembangkan di mereka, yang ada di mereka. Nah kemudian siswa kita juga satu kelas itu datang ke sana, kemudian mendapatkan pembelajaran gitu ya dari mereka ini sebagai rintisan dari sekolah kelas industri untuk jurusan kuliner. Jadi seperti itu Pak. Nah selain itu juga ada namanya, saya sebutkan aja mungkin ya, industrinya ada namanya klorin. Nah itu juga datang ke kita, kemudian mereka menawarkan paket-paket kerjasama untuk marketing digital marketing di antara anak-anak. Jadi itu juga satu tambahan yang sangat positif karena kita basicnya bukan di marketing, tetapi mereka memberikan pembelajaran kepada kita di bidang marketing. Alhamdulillah di tahun ini kita banyak kedatangan industri yang ingin bekerja sama dengan kami. Jadi kita sudah tidak lagi mencari industri kemana-mana, tetapi industri yang datang ke sekolah kami. Yaitu dengan tadi saya sampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa mengekspos karya-karya siswa kita di berbagai media. SMK itu tidak bisa dipisahkan dari peran industri. Karena walau bagaimanapun, lulusan SMK itu memang diarahkan untuk selain bekerja juga mereka bisa berwirausaha. Ketika kita ingin siswa kita diterima di industri, tentu mereka harus memiliki budaya kerja yang ada di industri itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu, peran industri itu menjadi peran yang sentral bagi SMK. Artinya dengan branding sebagai SMK Pusat Keunggulan, ini menurut pengalaman Ibu berpengaruh ya terhadap kualitas atau kuantitas ketika mendapat kerjasama dengan industri. Jadi tidak hanya sekedar SMK PK bantuan, tapi bagaimana sekolah meyakinkan kepada industri bahwa kami dengan adanya penetapan SMK Pusat Keunggulan, adanya peningkatan baik dari si internal maupun kerjasama dengan pihak luar, seperti itu ya Bu Yani. Iya betul Pak. Nah Bu, kalau dulu kan tadi pengalaman Ibu, ternyata
industri itu identik dengan hanya PKL ya Bu ya. Ya, Nah, tapi apa perubahan setelah dengan sebagai SMK Pusat Keunggulan kerjasama itu apakah ada peningkatan tidak sekedar PKL, mungkin ada kerjasama atau klausul yang lain Bu Yani? Ya. Ya, yang terutama sekarang magang guru ya Pak. Magang guru itu kan kalau kita laksanakan sendiri kan mahal banget ya sebenarnya. Mereka mau sekarang. Mereka mau melakukan. Karena nggak ada programnya di Indonesia kan tidak ada program magang guru, tidak wajib. Iya, dan kemudian itu tertulis di MOU-nya Pak. Jadi ada magang guru, kemudian selain itu juga tadi ya kunjungan semacam itu. Nah kemudian mereka juga bersedia untuk datang di sekolah kami sebagai guru tamu. Karena di kurikulum Merdeka ini kan ada 50 jam pelajaran. Itu industri mengajar di sekolah kita gitu. Nah itu kita programkan juga, itu bagian dari program kerjanya Wakahumas. Jadi semua jurusan itu ada program guru tamu. Mereka datang secara rutin. Dan itu udah otomatis aja gitu loh, udah kita laksanakan, dan alhamdulillah dengan adanya program guru tamu ini anak-anak mendapat pencerahan ya. Karena industri itu kan berubahnya cepet banget gitu, sementara di sekolah kan kalau kita tidak mau membuka diri, nggak mau membuka mata, ya begini-begini aja gitu. Tapi dengan adanya program guru tamu itu, alhamdulillah anak-anak mengetahui banyak hal. Alhamdulillah saya senang banget menjadi Kepala SMK Negeri 9 Bandung. Kenapa? Karena saya bertemu dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang memiliki inspirasi, guru-guru yang mau berbagi, guru-guru yang bisa berkolaborasi, dan yang terpenting adalah memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang samanya yaitu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada siswa-siswa kami. Kami akan senang, kami bahagia ketika murid-murid kami, putra-putri kami bisa memperoleh achievement yang seperti yang mereka inginkan. Tidak hanya dari sisi materi, tetapi bagaimana mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlak, yang mereka yang jujur, kemudian mereka yang amanah, dan mereka sadar dengan peran dan fungsi mereka ketika mereka hadir di dunia ini. Tantangan ke depan kan SMK itu tidak hanya mereka dipersiapkan untuk bekerja, tapi lulusan SMK diharapkan mereka bisa berwirausaha dan bisa melanjutkan juga ya Bu, atau kita kenal dengan BMW itu Bu. Nah kalau bicara pekerjaan kan tergantung dari kesepakatan antara industri dengan SMK, berapa lulusan yang bisa terserap oleh mitra industri di SMK 9 Bu. Nah kami kemarin melihat proses praktek siswa di laboratorium misal kuliner itu. Nah, menurut Ibu apa saja Bu yang dipersiapkan oleh para pendidik atau guru ketika membekali mereka untuk berwirausaha Ibu? Oke, ya. Jadi alhamdulillah ya dengan kurikulum yang baru ini, juga lagi-lagi dengan kurikulum Merdeka ini hubungannya. Jadi kami ada satu pelajaran namanya produk kreatif kewirausahaan. Produk kreatif kewirausahaan. Ya, produk kreatif kewirausahaan. Jadi pelajaran ini cukup banyak jam pelajarannya sehingga memungkinkan anak untuk lebih berkreasi di dalam dunia bisnis. Jadi di pelajaran ini juga ada bagaimana anak membuat perencanaan bisnis, kemudian mereka melakukan analisis, kira-kira pasarnya seperti apa. Nah setelah itu juga kemudian berdasarkan capaian pembelajaran dari pelajaran produktifnya, kemudian mereka mulai memikirkan produk-produk apa yang ingin dikembangkan. Nah kemudian mereka melakukan penjualan, produksi, kemudian penjualan. Nah penjualan ini ada secara langsung, sekolah memberikan fasilitas ya, yaitu berupa outlet-outlet yang ada di sekolah kita. Nah itu semua dikelola oleh siswa. Nah kemudian mereka juga melakukan penjualan secara online. Jadi berdasarkan tadi bantuan dari PT Klorin ya untuk bagaimana mengembangkan media untuk menjadi digital marketingnya mereka. Nah kemudian selain itu juga di Provinsi Jawa Barat itu ada namanya satu program Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah, di Sekolah Pencetak Wirausaha ini ada sekumpulan guru-guru PKK tadi, produk kreatif kewirausahaan. Nah, kemudian mereka senantiasa melakukan pelatihan berupa bootcamp itu setiap minggu. Setiap minggu itu dilakukan, diikuti oleh guru-guru kami dan siswa. Jadi guru-guru PKK itu nanti akan mengelompokkan siswa
kemudian mereka membuat produk, usahanya seperti apa, omsetnya berapa, itu dilaporkan ke Disdik. Ada website yang khusus untuk Sekolah Pencerdak Wirausaha. Nah, alhamdulillah kemarin saya dipanggil ke Disdik juga untuk mendapatkan penghargaan sebetulnya sebagai sekolah yang mengikuti Edu Festival untuk kewirausahaan ini. Sekolah yang mengikuti Edu Festival. Kita jadi juara kedua kemarin tuh, kedua terbaik dari 22 sekolah yang ada. Nah, itu salah satunya kriterianya adalah berapa banyak siswa yang sudah bisa menghasilkan omset, tapi secara pencatatannya ya dalam proses pembelajaran, kemudian berapa guru yang memiliki NIB, berapa siswa yang memiliki NIB gitu. Nah, itu juga menjadi kriteria, dan kemudian keberlangsungannya seperti apa gitu. Menjadi kriteria dari penilaian itu kemarin. Bu, yang tidak kalah penting nih Bu, SMK Pusat Keunggulan itu kan adanya pendampingan dari stakeholder, yaitu Dinas Pendidikan dari SKPD Bu. Kami ingin tahu sih Bu, selama ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dukungan apa saja Bu terhadap program di SMK Pusat Keunggulan di Jawa Barat, khususnya di SMK 9 yang sudah Ibu rasakan? Ya, jadi dukungannya banyak sih, dukungan yang dari Disdik ya tadi ya, berupa kebijakan ya, sehingga kita bisa menjadi sekolah BLUD juga itu mungkin salah satunya. Karena ketika kita melayani masyarakat tetapi tidak ada payung hukum, itu juga tidak membuat kita nyaman gitu ya, ketika kita melakukan aktivitas. Nah, salah satunya itu dengan mereka mendorong kami untuk bisa mendapatkan payung hukum untuk berusaha itu. Nah, kemudian yang kedua juga secara materi ya, mereka juga memberikan bantuan berupa alat-alat, tetapi alat-alat yang tidak sama dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi ada juga bantuan-bantuan seperti itu. Nah, kemudian mereka juga seringkali melakukan event di sekolah kami. Nah, itu artinya kan memberikan kesempatan juga pada anak-anak dan guru-guru di sini untuk benar-benar memperlihatkan keterampilan dari anak-anak kami. Yaitu sementara masih seperti itu, Pak. Dinas pernah nggak sih Bu dari Dinas Pendidikan tuh memberikan luang bagi SMK untuk menampilkan produk barang jasa, misal gebiar SMK. Salah satu contoh Pak yang dilakukan waktu itu Dinas membuat satu kegiatan ya di Majalengka tuh, di Kertajati itu mereka membuat satu semacam fair gitu ya, beberapa SMK datang, kemudian mereka expose produk-produknya di sana. Itu sering dilakukan, itu kalau semacam pameran, bazar gitu, seperti itu sering dilakukan. Tetapi tempatnya berpindah-pindah karena Provinsi Jawa Barat kan banyak kota kabupatennya ya, jadi pindah di berbagai kota dan kabupaten. Buat anak-anakku sekalian, zaman terus berubah. Tantangan buat kalian itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan tantangan untuk kami semua di sini. Tetap semangat, tetap berkreasi. Insya Allah kalian bisa berperan dan menjadi pengganti kami di masa yang akan datang. Wah, menarik sekali Bu Yani informasi yang diberikan dari SMK 9 Kota Bandung. Kami sudah melakukan bagaimana peran Ibu Kepala Sekolah, guru-gurunya juga siswa ketika menatap ke depan dengan ada program SMK Pusat Keunggulan. Harapan kami, informasi yang disampaikan oleh Bu Yani itu sangat bermanfaat bagi sisi Kemendikbudristek sebagai bentuk kebijakan, demikian jadi pemerintah daerah Kota Bandung, demikian juga bagi masyarakat luas, dan tentunya bagi peningkatan pembelajaran bagi SMK-SMK lain, terutama SMK-SMK yang baru tertekan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Sukses selalu Bu Yani dan sukses untuk SMK 9 Bandung.